Guys, kenapa kalian pada ngumpul? Iya Tobi, kita mau pergi ke suatu tempat. Di mana itu? Apakah kamu termasuk dalam agen perubahan? So pasti dong Rocky. Aku salah satunya. Kalau gitu ikutan dengan kami aja Tobi. Aku dengar semua agen perubahan berkumpul di satu tempat. Iya, tapi di mana itu? Ayolah kita pergi ke suatu tempat. Baiklah, aku ikut dengan kalian. Tobi, kita bergabung dengan mereka semua. Orang-orang percaya. Iya Tobi, kita sudah sampai. Kita ikutin mereka saja. Oke Rocky dan Woli. A few moments later. Tobi, Rocky, daripada gabut kagak jelas, kita sambil dengerin lagunya Joelke saja yuk. Betul itu Woli. Kita buka di YouTube aja. Ide yang cemerlang. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Oh terima kasih atas segala kebaikan-Mu, kasih setiamu di dalam hidupku. Oh terima kasih atas berkat-berkat yang Kau beri. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Oh terima kasih atas segala kebaikan-Mu, kasih setiamu di dalam hidupku. Oh terima kasih atas berkat-berkat yang Kau beri. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Oh terima kasih atas segala kebaikan-Mu, kasih setiamu di dalam hidupku. Oh terima kasih atas berkat-berkat yang Kau beri. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Guys, sebetulnya kita lagi nunggu apa sih? Tadi aku taunya orang percaya pada berkumpul di sini. Makanya aku join aja. Betul itu Tobi. Sudahlah Tobi, kita tunggu sebentar lagi. Siapa tahu ada sesuatu.
Oke lah, tapi aku tidak mau hanya sekedar menunggu. Aku mau sambil menyembah aja ah, pasti nggak sia-sia. Come on, kita buka lagu berikutnya saja. Itu sudah pas penyembahan loh. Roh Kudus ku datang, penuhilah hatiku, temani aku, ajari aku. Roh Kudus ku datang, penuhilah hidupku, nyatakan dosaku, sucikan hatiku. Roh Kudus, Roh Tuhan, datanglah sekarang, penuhilah hidupku. Roh Kudus, Roh Tuhan, ubahkanlah hatiku. Roh Kudus ku datang, penuhilah hatiku, temani aku, ajari aku. Roh Kudus ku datang, penuhilah hidupku, nyatakan dosaku, sucikan hatiku. Roh Kudus, Roh Tuhan, datanglah sekarang, penuhilah hidupku. Roh Kudus, Roh Tuhan, ubahkanlah hatiku. Roh Kudus, Roh Tuhan, datanglah sekarang, penuhilah hidupku. Roh Kudus, Roh Tuhan, ubahkanlah hatiku. Ubahkanlah hatiku. Ubahkanlah hatiku. Wow, Sarah apa ini? Tobi,
Coba kita cek berita kebenaran apa yang sudah terjadi di YouTube Joel Kids. Buruan Rocky. Shalom adik-adik Joel Kids semuanya. Wah, hari ini Kak Mel seneng banget nih bisa berjumpa dengan adik-adik Joel Kids. Sebelumnya Kak Mel mau tanya dulu, ada yang masih ingat gak ya firman minggu lalu tentang apa? Ingat gak? Apa? Wah, keren banget memang adik-adik Joel Kids luar biasa. Masih pada ingat? Betul. Firman minggu lalu adalah tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga untuk mempersiapkan rumah buat kita semua. Saat Tuhan Yesus mau naik ke surga, Tuhan Yesus berkata ya kepada murid-muridnya bahwa akan ada penolong yang Tuhan berikan buat murid-muridnya semua. Tapi siapa ya penolong itu? Kita mau belajar sama-sama ya. Siap semua? Sekarang tangannya dilipat semuanya. Duduk yang rapi. Pasang telinganya nih. Dibuka yang lebar-lebar telinganya. Kita mau dengarkan firman dari ini. Oke? Oke. Nah, jadi saat Tuhan Yesus sudah naik ke surga, kan disaksikan oleh murid-muridnya nih adik-adik. Akhirnya murid-murid Tuhan Yesus kembali ke Yerusalem. Mereka berdoa, mereka nyembah Tuhan di tempat itu. Kemudian saat hari Pentakosta, murid-murid Tuhan Yesus ini kembali bertemu lagi adik-adik. Mereka berdoa, mereka menyembah Tuhan, mereka memuji Tuhan. Sampai tiba-tiba ada angin yang sangat keras. Ini berhembus di antara mereka adik-adik. Mereka kaget, wah ada angin apa nih yang sangat keras. Terus mereka melihat ada lidah-lidah api yang turun dan hinggap pada setiap murid-muridnya Tuhan Yesus. Wah, lidah-lidah api itu apa ya? Tuh adik-adik, lidah-lidah api itulah Roh Kudus. Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan yang akan datang kepada murid-muridnya dan menolong setiap murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus sangat bersuka cita adik-adik. Mereka bersorak-sorai, mereka memuliakan Tuhan. Sampai orang-orang di sekelilingnya heran melihatnya. Wah, kok bisa ya murid-murid Tuhan Yesus ini berbahasa-bahasa yang berbeda-beda, tapi mereka semua mengerti. Itulah luar biasanya Roh Kudus adik-adik. Roh Kudus yang sama yang ada di dalam diri murid-murid Tuhan Yesus ada juga di dalam hidup kita loh adik-adik Joel Kids. Adik-adik Joel Kids percaya? Percaya dong semuanya. Saat Roh Kudus itu ada dalam hidup kita ini menjadi penuh dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Karena apa? Ada 3 adik-adik tugas Roh Kudus. Apa saja ya tugasnya? Yang pertama, Roh Kudus ini memiliki tugas untuk menjaga kita. Menjaga kita sebagai anak-anak Tuhan. Supaya kita selalu berjalan bersama dengan Tuhan, selalu melakukan firman Tuhan, selalu membaca Alkitab, selalu mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Itu tugas yang pertama dari Roh Kudus. Tugas yang kedua adalah memberi kita kekuatan dan juga keberanian. Jadi nih, kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, kita akan jadi orang yang kuat dan berani. Berani untuk apa? Untuk bercerita kepada semua orang tentang kebaikan Tuhan Yesus. Kita bisa punya keberanian itu. Kita juga bisa jadi taat sama Tuhan Yesus karena ada Roh Kudus dalam hidup kita adik-adik. Yang ketiga, tugas Roh Kudus adalah untuk menemani kita. Menemani kita saat kita sendirian, saat kita lagi sedih mungkin. Kok nggak ada ya orang yang mau temenan sama aku,
kok aku sendirian ya, gak punya teman. Ada Roh Kudus adik-adik dalam hidup kita. Roh Kudus itu yang menjaga kita, yang melindungi kita, menemani kita. Jadi kita nggak pernah sendirian, kita nggak pernah berjalan sendirian, kita nggak pernah, kak aku nggak punya teman, nggak pernah, kita nggak bisa ngomong kayak gitu. Karena apa? Karena dalam diri kita ada Roh Kudus. Dalam hidup kita ini ada Roh Kudus. Tapi adik-adik, Roh Kudus juga bisa sedih. Roh Kudus juga bisa merasakan bahwa aku kok rasanya di sini kok nggak dihargai ya. Hal itu terjadi saat kita anak-anak Tuhan ini melakukan hal-hal yang jahat adik-adik. Saat kita mungkin mencuri, saat kita menyontek, saat kita marah-marah sama mama, marah-marah sama adik, sama kakak, sukanya nendang-nendang, mukulin temennya, lempar-lempar barang. Roh Kudus sedih. Roh Kudus pasti akan tegur kita, tapi kadang kita nggak mendengarkan Roh Kudus. Kita lebih memilih untuk, yaudahlah, aku juga marah-marah sama mamaku, nangis sama mamaku minta barang, akhirnya aku dapat barangnya. Gak boleh kayak gitu adik-adik. Roh Kudus sedih karena Roh Kudus ini yang selalu akan mengingatkan kita saat kita melakukan hal yang salah, hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Dia akan selalu ingatkan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus harus selalu mau mendengarkan Roh Kudus ya. Harus selalu mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kita selalu berjalan bersama Tuhan Yesus, membaca firman, datang ke sekolah minggu, sungguh-sungguh loh. Tapi datangnya bukan cuma datang, tapi begitu datang ngobrol sama temannya. Enggak, datang sekolah minggu sungguh-sungguh. Itu yang disukai oleh Tuhan Yesus dan juga oleh Roh Kudus aja. Habis ini kita mau sama-sama sembah Tuhan. Kita mau minta Roh Kudus untuk penuhi hidup kita. Kita mau minta Roh Kudus untuk selalu ajari kita, selalu temani kita, kapanpun, dimanapun kita berada. Sebelumnya, kalian mau ajak kita semua untuk baca Alkitab ya. Dibuka semua Alkitabnya sekarang, dibuka. Nah, sekarang Kak Mel mau ajak untuk adik-adik Joel Kids buka Alkitabnya sama-sama. Di Kisah Rasul 1 ayat 8. Dibuka sama-sama ya. Kami juga buka nih Alkitab. Kita mau baca sama-sama ya. Yang keras? Oke adik-adik? 1, 2, 3. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Saat Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, saat Roh Kudus itu aktif dalam hidup kita, maka hal tadi akan terjadi dalam hidup kita. Ya, percaya semua ya. Sekarang kita mau sembah Tuhan, sekarang kita mau berdoa, kita mau muliakan Tuhan, kita mau minta Roh Kudus untuk bekerja dan selalu temani kita. Sekarang semua matanya ditutup, tangannya diangkat, kita mau sama-sama sembah Tuhan. Semua tangannya diangkat, matanya ditutup, kita mau sembah Tuhan, kita mau minta Tuhan, kita mau minta Roh Kudus untuk penuhi hidup kita, untuk ajari kita, untuk temani kita. Hari ini Kak mau ajak kita sama-sama sembah Tuhan sungguh-sungguh ya. Jangan ada yang main, jangan ada yang masih ngobrol lari-larian. Sembah Tuhan sungguh-sungguh. Minta Roh Kudus untuk jamah hidup kita. Sama-sama
Sampai jumpa minggu depan. Ternyata kita semua perlu dipenuhi dengan Roh Kudus ya. Iya Woli, supaya kita menerima kuasa dan menjadi Agen perubahan. Tapi gimana caranya kita terima Roh Kudus? pasti dengan berdoa dong Woli. Kita minta supaya kita dipenuhi Roh Kudus. Iya Woli, kita buka aplikasi doa saja, pasti ada. Hai guys, kembali lagi sama Joshua. Hari ini Joshua berdoa buat kalian supaya kalian dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, Joshua berdoa buat teman-teman supaya teman-teman dipenuhi oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi. Dah. Yeah, finally I've got the power. Karena kita punya Roh Kudus. Tapi Roh Kudus itu seperti apa sih? Yang kamu maksud lambangnya ya? Iya Tobi, Kalau gitu kita buka aja di YouTube Joel Kids. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Miao Miao di acara aktivitas. Nah, kita juga mau belajar tentang kirigami. Apa itu? Oh iya betul, seni menggunting. Nah, sekarang adik-adik siapkan satu kertas karton BC atau Manila atau HVS juga bisa ya. Kemudian dilipat menjadi 2. Nah, dan yang lipatannya ini mulai kita gambar ya. Kak Mio Mio mau buat apa ini? Coba gambar apa ya yang Kak Mio Mio buat? Tada! Gambar apa ini? Oh, belum tahu. Oke. Kak Mio Mio gunting. Nah, tadi kakaknya bercerita tentang apa? Oh, iya betul. Tentang Roh Kudus yang akan diberikan kepada kita sebagai apa? Sebagai penolong. Betul. Nah, sekarang Kak Mio Mio akan membuat apa? Ayo tebak. Iya, betul. Akan membuat bentuk Roh Kudus yang menyerupai apa? Burung merpati. Nah, ini dia. Nah, kemudian bisa dilipat sayapnya seperti ini. Nah, burung merpati. Kemudian kita tulis ayat hafalannya hari ini. Apa adik-adik ayat hafalannya? Iya betul, Kisah 1 ayat 8. Seperti ini ya. Oke, bunyinya apa? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas
kamu. Nah, Kisah 1 ayat 8. Kamu akan menerima Roh Kudus kalau Roh Kudus ini turun ke atas kamu. Dan kita akan mempunyai Roh Penghibur, Roh Penolong, karena Roh Kuduslah yang menghibur dan menolong kita. Jangan biarkan Roh Kudus ini pergi dari hidup kita ya. Jangan, tapi biarkan masuk ke dalam hati kita. Nah, adik-adik bisa mencoba ini ya. Cara membuatnya udah bisa kan? Gampang kan? Mudah kan? Silakan mencoba. Dadah. Rocky, sekarang kamu sudah tahu kan lambang dari Roh Kudus? Iya Tobi, aku tahu. Rocky, lihat. Kali ini antena kamu yang berbunyi loh. Tobi, itu artinya apa ya? Artinya adalah Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Bunyinya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayo Rocky, sekali lagi kita katakan sama-sama ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Bunyinya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekarang kita semua menjadi agen perubahan yang disertai dengan Roh Kudus. So cool bro. Yeay, of course.